Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di sesi 2 Coding Kurma. Mungkin sebelum itu absen-absen dulu nih teman-teman semua dari mana aja yang sekarang lagi join. Gimana puasanya? Semoga teman-teman lancar-lancar aja bagi teman-teman yang puasa. Dan untuk sesi hari ini spesial banget. Kita akan demo beberapa hal juga terkait NetN. Terus aku juga akan infoin beberapa informasi terkait sesi hari ini. Oh ya, ini sesinya sambil di-record ya. Oke, mungkin absen-absen dulu ada yang dari daerah ini enggak apa namanya? Luar Jawa atau yang dari mana nih? Jakarta, Bandung. Halo Kendrick. Wah, ini Kendrick sering ini ya hadir di Rea sesi. Oke, Makassar. Jauh sekali. Makassar berarti udah waktunya Mita ya. Oh, Turki, jauh sekali. Oke, oke. Wow, Surabaya, Karanganyar. Oke, ini masih banyak ya teman-teman lain sambil nunggu yang lainnya. Mungkin nanti kita sambil kenalan juga. Hari ini agendanya adalah practical AI automation with NetN dan kita akan kenalan dengan beberapa workflows yang nanti akan di-share oleh speaker kita hari ini. Ada Hamzah Arman Husni dan ada aku sebagai moderator. Mungkin kenalan dulu ya, aku Mareta dari tim Ruang Guru Engineering Academy yang nanti akan moderating selama sesi coding Kurma berlangsung. Nah, untuk sesinya ini ada beberapa keterangan ya. Jadi selama coding kurma ini kita punya 3 series. Yang pertama ini udah di minggu lalu ada Getting Started as an AI Engineer. Udah selesai sesinya dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang NFN. Dan untuk next section itu akan ada lagi ini seputar vibe coding, akan demo langsung bikin full stack web application. Nah, untuk rules-nya, jadi selama webinar berlangsung, nanti teman-teman boleh uh, maintain selama berlangsung tuh boleh di-mute dulu ya selama webinar supaya nanti lebih kondusif. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu juga boleh drop di kolom Slido, kolom komen atau di Slido. Terus nanti boleh juga complete surveinya. Jadi nanti untuk klaim sertifikat, kita ada sertifikat juga dan juga scholarship. Itu teman-teman nanti boleh submit survei yang nanti kita share ya untuk absen-absennya. Terus ada lagi materials dan recordingnya pastinya nanti akan di-share setelah sesi selesai ya. Dan kalau ada pertanyaan itu boleh drop di Slido. Nanti akan di-share juga ya Slido-nya. Oke, nah berikutnya agendanya ini kita akan kenalan dulu ya. Pastinya ada presentasi dari pemateri, dan tuh dilanjutkan juga dengan Insight Ruang Guru Engineering Academy. Terus akan dilanjutkan dengan Q&A session, dan yang terakhir akan ada final quiz. Jadi quiznya ini akan ada special THR buat teman-teman yang nanti mengikuti quiz dan juga submit form feedback. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang belajar hari ini atau dapetin insight hari ini, jangan lupa untuk share keseruan belajar hari ini di @skillacademy.id dan juga @belajarcodingAI. Kalau misalnya belum follow, jangan lupa untuk di-follow. Boleh juga tambahin hashtag coding kurma dan juga AI for everyone. Oke, mungkin kenalan juga dengan speaker kita hari ini ada Hamzah Arman Husni. Mungkin saya hello dulu ke teman-teman semua yang ada di sini. Oke, halo Hamzah. Apa Halo kabar? Kak. Sehat Kak? Oke, Alhamdulillah. Nah, ini kenalan Ya, sama Alhamdulillah Hamzah ya, sehat. teman-teman. Ini Hamzah ini merupakan seorang data scientist dan juga AI automation private teacher ya. Untuk backgroundnya, Hamzah ini sedang menempuh pendidikan S2 jurusan AI ya di Universitas Iya, Gadjah Mada. Dan di sebelumnya UGM. Hamzah ini juga merupakan alumni AI Engineering Bootcamp ya. Batch berapa nih Hamzah? Batch 2 udah lama ya. Wah, oke Batch oke. 2. Nah, keren sekali sekarang lagi lanjut edukasi di AI ya. Dan Iya. untuk Hamzah nanti akan banyak share seputar automation nih guys. Nantinya pastinya akan dapetin insight banyak dari Hamzah. Oke, nah mau cek ombak ke teman-teman semua. Udah ready belum nih buat menerima atau mendengarkan insight dari Hamzah? Kalau udah ready boleh dong
tulis di kolom komen atau bisa juga reaction. Apakah udah ready? Yeay, ready. Oke, siap. Oke, ini mungkin dari Hamzah boleh share screen ya. Ya, oke. Saya share screen ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan gimana, teman-teman? Sudah. Ini saya coba. Oke, hari ini saya juga nggak nyangka ya bisa diundang jadi speaker membahas otomasi dan kita akan bahas ya otomasi dari step by stepnya. Nah, sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan, yang saya kerjakan semasa kerja ya dan sampai saat ini. Nah, mungkin sedikit perkenalan tadi sudah dikenalkan bahwasanya saya saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di UGM dan juga sambilan untuk mengajar AI and Automation Private Teacher. Nah, juga kebetulan saya juga merupakan Bootcamp AI Engineer Ruang Guru Batch 2, di mana ini merupakan langkah awal saya transisi ya dari jurusan fisika itu menjadi AI sampai sekarang saya sudah zaman di AI gitu. Nah, ini sebelum kita belajar AI and automation, kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar dan mengapa kita harus belajar. Karena memang di AI automation sendiri ini memang pasar global mencari orang yang bisa bisa AI gitu ya, sama automation. Bahwasanya kita lihat dengan data, ini diproyeksikan bahwasanya di tahun 2035 ini bisa mencapai 78 miliar dolar. Nah, artinya AI dan automation ini pasti kepake di industri. Makanya kita belajar AI and automation. Dan juga saya juga sendiri banyak menggunakan AI automation untuk pekerjaan yang saya lakukan gitu ya, teman-teman. Nanti kita akan coba banyak belajar bagaimana cara kita bangun suatu otomasi yang sederhana tapi itu sangat membantu. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia sendiri udah menerapkan AI and automation, terutama AI agentic dan RPA, dan juga hyper automation. Nah, dengan adanya low code tools seperti N8N, Zapier, Make.com, ini memungkinkan bagi kita yang bukan non teknis, kemudian yang bagi kita yang nggak ada kemauan ngoding, nah kita bisa membangun suatu automation yang bisa membantu kerjaan kita, terutama di UMKM. Nah, nantinya UMKM bisa memanfaatkan automation ini untuk bersaing dan bisa mengurangi beban operasional hariannya. Nah, di sini ada quotes ya teman-teman, bahwasanya transformasi digital itu bukan lagi agenda tambahan, tetapi Oh, adalah semuanya strategi gitu. utama agar bisnis itu tetap kompetitif. Nah, ini adalah quotes ya. Oke, jadi kita lihat kenapa sih belajar automation? Nah, automation itu sebenarnya kita lakukan ketika kita menghadapi suatu masalah. Masalah apa saja yang kita hadapi? Pertama, kerjaan repetitif seperti copy paste data. Kemudian kita ngirim email secara manual, membuat konten satu-satu. Nah, dengan masalah-masalah ini dan membuat kita ini ya, kerjanya repetitif, oleh karena itu kita bangun suatu sistem. Yang mana sistem tersebut kita bisa ngerjain atau handover ke sistem otomasi kita. Nah, sehingga ini kan meningkatkan produktivitas ketika kita punya bisnis dan yang handle itu adalah sistem otomasi, maka itu bisa meningkatkan produktivitas dari pekerjaan kita ya gitu. Oleh karena itu ya memang di mana-mana ini banyak UMKM atau banyak industri mencari orang yang bisa automation sama AI. Oke, nah selanjutnya sebenarnya untuk tren saat ini banyak ya tools automation dan AI agent yang kita gunakan. Hanya saja kita gunakan N8N gitu teman-teman. Nah, kenapa kita gunakan N8N? Karena ya bersifat open source ini yang pertama, kemudian nanti kita bisa kontrol penuh atas workflow yang kita bangun. Nah, dan saat ini memang ada yang populer, OpenClaw. Nah, ini sangat populer tapi kita nggak gunakan ya untuk saat ini. Nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan, ada Zapier, ada Make, ada OpenClaw. Nah, kita gunakan N8N karena memang di sini N8N itu gratis ya, teman-teman. Jadi saya akan gunakan N8N yang versi gratisnya. Dan juga di sini bersifat deterministik atau terkontrol penuh. Kita bisa mengontrol otomasi kita di N8N. Nah, kemudian nanti di N8N sendiri ini udah terintegrasi oleh berbagai aplikasi dan juga sudah support AI agent. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada N8N sama OpenClaw. Nah, OpenClaw ini adalah satu tools yang sangat populer untuk saat ini. Cuma ada beberapa kekurangan.
Nah, kekurangannya adalah semua otomasi itu dilakukan oleh LLM atau AI kita ya, atau chat berbasis chat. Nah, cuma masalahnya di security. Sedangkan di N8N kita bisa membuat otomasi itu kita program, bukan ditebak oleh LLM kita. Kemudian kita bisa debug. Nanti kita akan coba lihat bagaimana ini ya implementasinya dalam membangun suatu workflow. Nah, ini. Oke, di sini saya mau tanya dulu. Teman-teman ada nggak yang sudah gunain N8N atau masih belum pernah gunain N8N? Mungkin boleh di ini coba di react gitu ya, yang belum gunain N8N. Saya pengen tahu ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman boleh coba di react. Belum pernah ya? Oke. Nah, oke. Berarti di sini rata-rata masih belum pernah gunain N8N. Jadi kita pas ini, kita akan praktis menggunakan N8N dan juga kita akan lihat sekilas tentang N8N itu bagaimana. Nah, N8N itu definisinya adalah ini sebenarnya sebuah platform di mana kita bisa menghubungkan berbagai aplikasi. Nah, contohnya kalau di pekerjaan kita ya teman-teman, pertama kita gunain ini ya, form ya. Nah, ketika kita gunain form, berarti data kita tersimpan di Google Sheet. Nah, kemudian ketika di pekerjaan, dari Google Sheet tersebut kita buat laporan. Dan dari laporan tersebut kita simpan di Drive. Nah, contoh sederhana tersebut itu bisa diotomasi oleh N8N. Jadi dari data-data tersebut itu bisa tersimpan ke Google Drive secara otomatis. Nah, itulah powerfulnya otomasi. Nah, ini banyak aplikasi yang terintegrasi, misalnya dari Google Drive, Google Docs, dan lain-lainnya. Nah, nanti kenapa bisa populer? Ini karena berupa visual drag and drop. Nanti kita akan coba bahas ya lebih lanjut. Nah, ini. Nah, manfaat belajar N8N. Jadi pasti ada benefitnya. Ketika kita mengetahui N8N, maka teman-teman bakal bisa bisa ini hemat waktu kerja, hemat waktu lebih cepat. Misalnya pekerjaan yang biasanya 30 menit, bahkan bisa dikerjakan 3 jam. Bahkan ya teman-teman, sebenarnya kalau kita paham dengan N8N dan tahu workflow-nya, kerjaan yang bisa dikerjakan berhari-hari itu bisa dikerjakan dalam hitungan menit, gitu ya. Dan juga di sini udah terintegrasi oleh berbagai aplikasi seperti ini Gmail, Slack atau Google Sheet dan lain-lainnya. Nah, otomatis ketika yang ngerjain adalah suatu sistem, maka teman-teman bisa lihat bahwasannya nanti sistem otomasi tersebut akan mengurangi human error. Karena kenapa? Karena otomasi itu bersifat konsisten. Konsisten, tidak lupa, kemudian tidak salah ketik juga dan juga tidak akan nge-skip langkah-langkahnya. Nah, ini beda dengan manusia ya, teman-teman. Dengan kita. Yang mana kita memang ada sikap naturalnya, sikap alamiah itu pelupa. Nah, ini. Jadi N8N ini bisa digunakan secara gratis. Nah, secara gratis dan bersifat open source, tidak perlu bayar per tas seperti tools berbayar lainnya. Nah, ini kita akan coba praktiskan nanti ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau install 8N, nanti dari tim Ruang Guru bakal ngasih ya ini linknya. Ini dari tutorialnya. Ini ada YouTube. Ini saya ini boleh dilihat nanti di slide-nya. Kemudian bisa diinstal ya teman-teman dan dipraktiskan nanti. Karena saat ini saya hanya fokus lebih ke presentasi ya bagaimana cara kita bikin otomasi N8N. Nah, nanti untuk bikinnya sudah ada dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya gitu ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa praktis setelah webinar ini berlangsung. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke konsep. Nah, ini. Jadi ada beberapa konsep ya, teman-teman. Oke, saya juga ini buka dulu workflow N8N-nya. Nah, N8N ini seperti ini, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum pernah gunakan, nah ini tampilan awal dari N8N. Jadi gini ya, sederhana. Nah, bagaimana cara kita gunain bangun workflow? Nah, workflow itu apa? Workflow itu adalah rangkaian langkah otomatis yang saling terhubung. Nah, jadi kita bikin suatu workflow, bikin alur kerja gitu ya, teman-teman. Nah, alur kerja tersebut nanti kita ini bangun di N8N. Nah, kebetulan saya sudah bangun alur kerjanya. Nah, ini yang kita namakan workflow, teman-teman. Jadi workflow ini nanti akan mengautomasi kerjaan kita. Nah, judulnya adalah Content Maker Simple. Jadi workflow ini akan mengautomasi konten-konten yang akan kita bikin, gitu ya. Nah, ini satu workflow. Kemudian konsep selanjutnya itu apa? Konsep selanjutnya itu adalah kita bakal mengenal
node gitu ya teman-teman. Nah, node ini apa lagi? Jadi di N8N, setiap langkah yang kita lakukan itu dinamakan dengan node. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya ini node pertama adalah form ya teman-teman. Kemudian node kedua ini, nah ini ada fungsinya tersendiri. Jadi setiap langkah-langkah di N8N ini kita namakan dengan node gitu ya. Nah, ini node pertama form, kemudian di sini ada lagi beda lagi fungsinya. Kemudian di sini ada node yang berfungsi untuk generate konten. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian trigger. Jadi, teman-teman kalau misalnya buka di awal seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman buat workflow baru, maka teman-teman bisa lihat di sini. Tekan create workflow. Nah, di sini adalah workflow yang kita bikin. Nah, ini adalah trigger. Jadi, at first step. Oke. Ketika kita nambahkan node pertama, nah ini ya teman-teman. Ini node pertama ini kita sebut dengan trigger, langkah awalnya. Nah, langkah awal di N8 itu berbagai macam. Bisa yang manual, bisa berbagai event pakai aplikasi, dan juga bisa berdasarkan form ya. Nah, untuk case saat ini kita akan gunakan form nantinya. Jadi kita bangun suatu aplikasi, suatu otomasi, tapi diawali oleh data-data di form. Nanti teman-teman bisa bereksperimen ya, bahwasannya bisa kita gunakan loh trigger-trigger yang lainnya. Misalnya berdasarkan perubahan data di spreadsheet, kita bisa gunakan trigger dari spreadsheet gitu ya teman-teman. Seperti ini ya. Jadi di sheet ya, misal Google spreadsheet, teman-teman bakal nemui trigger. Nah, trigger ini maksudnya apa? Jadi trigger itu adalah otomasi. Kapan otomasi itu berjalan? Nah, kalau misalnya on row edit, berarti tandanya otomasi kita tuh berjalan ketika baris ditambahkan. Nah, gitu ya teman-teman. Ini adalah event-eventnya. Oke, selanjutnya apa? Kalau selanjutnya itu adalah action. Nah, action itu apa lagi? Action itu adalah node yang ada setelah dijalankan di trigger ini, teman-teman. Jadi ketika kita sudah punya workflow, maka node setelahnya ini kita namakan dengan action gitu ya, apa yang dilakukannya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah integrasi API. Jadi di N8N ini salah satu powerfulnya itu adalah ketika kita ingin integrasi ke aplikasi lain tapi nggak ada di sini. Misal teman-teman lihat di sini ya, bahwasanya banyak aplikasi di sini. Cuma kalau misalnya nggak ada aplikasi tersebut, nah kita gunakan HTTP request gitu ya teman-teman. Nah ini HTTP request. Jadi kita bisa mengintegrasikan aplikasi meskipun tidak ada di N8N gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi. Nah, kita coba masuk ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, nanti di sini ada cheat sheet-nya dan di sini menjelaskan berbagai note gitu ya teman-teman di sini. Nah, ini ada note-nya. Nanti teman-teman bisa dilihat ya gitu ya. Jadi setiap note itu berbeda-beda fungsinya. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman. Jadi D8N itu sebenarnya sederhana ya teman-teman. Nah, kita bangun langkah step by step kita itu, kita bangun langkah-langkah kerja kita itu dari kiri ke kanan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya di awal itu adalah trigger, pemicu kita mau ngapain. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu adalah kita lakukan, gunain dengan node yang akan kita butuhkan gitu. Dari trigger, node, kemudian node lagi, kemudian outputnya. Goalsnya bagaimana? Nah, ini kita akan praktis ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke study case. Di sini nanti teman-teman kalau misal sudah selesai webinar ini maka teman-teman bisa coba ini ya di dokumentasinya. Nah, sebelum kita bikin otomasi, satu hal yang kita butuhkan teman-teman. Nah, ini salah satu yang kita butuhkan untuk otomasi, kita tentukan juga tujuan. Tujuan kita mau ngapain? Otomasi kita mau ngapain? Nah, setelah kita sudah tentukan tujuan, kita bikin ini ke teman-teman, proses kerjanya. Jadi, ketika kita bangun otomasi, kita harus bikin langkah-langkahnya itu bagaimana. Sehingga ketika sudah langkah-langkahnya kita bikin, maka teman-teman tinggal terjemahkan ke N8N-nya. Contoh seperti ini ya teman-teman. Ini proses kerja kita ya. Kita sudah bangun nih. Kita udah ada SOP-nya. Proses kerja kita mau ngapain untuk buat konten. Pertama, ini kita menerima permintaan Joel, pembuat konten. sini. Nah, kita membuat konten itu kan dari tujuan yang kita dapatkan dari klien. Nah, bagaimana caranya? Oke, jadi teman-teman di sini kalau di sini udah saya bikin, caranya adalah kita bangun triggernya itu berarti dari form. Nah, jadi di sini dari form ya teman-teman. Oke, kemudian dari form tersebut
Nah, dari form tersebut kita lihat di sini teman-teman. Di note tersebut ada dua tab. Yang pertama ada parameter, yang kedua ada setting. Nah, di parameter ini kita buat apa yang akan kita lakukan, apa yang kita inputkan, data-data apa yang kita inputkan. Nah, data-data tersebut di sini kan sama ya teman-teman, komponennya. Ada form titelnya, judul formnya, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada ini labelnya atau maksudnya elemen-elemen formnya. Nah, ini bisa kita tambahkan elemen formnya. Karena kita hanya butuh untuk menginputkan tujuan, maka kita bikin form elemennya itu hanya tujuan. Tapi kalau misalnya butuh yang lain, maka kita bisa tambahkan yang lain gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di N8N ini, cara kita execute stepnya itu adalah ini execute step by step ya teman-teman. Jadi ada dua caranya. Execute workflow ini kita mengeksekusi semua workflow kita gitu dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ada execute step. Execute step itu kita eksekusi step by step. Nah, ketika saya coba execute yang step ini, berarti artinya dia menjalankan node dari form tersebut. Nah, ini saya coba execute ya teman-teman, maka akan muncul tujuannya. Nah, ini. Jadi tujuannya ini kita coba lihat ya teman-teman. Ini saya coba ambil dummy datanya. Nah, ini. Oke. Saya ingin bikin tujuannya adalah buat poster promo diskon 50%. Nah, jadi saya masukkan di formnya. Nah, ini. Kemudian outputnya bagaimana? Outputnya itu berupa data, teman-teman. Jadi N8 itu sesimpel kita memproses data-data. Oke. Nah, kita memproses dari data per data gitu ya, dari node ini. Oke. Hasil dari node ini kita lanjutkan ke node yang lain gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba lihat langkah keduanya. Nah, langkah kedua ini ketika kita lakukan secara manual, maka kita harus baca dan memahami kebutuhan desain dan menyusun brief design. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita baca dan kita masukkan ke data input yang kita akan gunakan image generator. Nah, ini saya akan coba kenalkan QAI. Nah, teman-teman nanti bisa lihat QAI. Ini adalah satu platform di mana kita bisa generate gambar, video, atau musik ya. Jadi kita bisa generate apapun di QAI berdasarkan model yang kita pilih. Nah, di QAI ini kita bisa mendapatkan gratisan teman-teman. Jadi untuk praktis ini sudah sangat cukup ya. Oke, karena tujuan kita adalah generate gambar, maka saya gunakan model yang paling murah gitu teman-teman. Jadi model yang kita gunakan adalah Seed Dreams, Seed Dream 4,5. Oke, gini ya. Nah, seperti ini. Jadi di QAI-nya kita bisa lihat bahwasanya ada data input-input yang perlu kita inputkan gitu ya. Nah, di N8N-nya juga. Jadi ketika kita ingin buat satu data input, maka kita tambahkan tambahkan yang namanya node edit field ini, teman-teman. Nah, node edit field-nya ini kita isi data-datanya. Oke. Nah, kita isi data-datanya. Data-datanya sesuai dengan yang ada di KI. Ada prompt-nya, ada aspek rasionya, ada quality. Nah, data-datanya tersebut kita isi dalam field yang ada di node edit field tersebut. Gini, berarti kita ada 3 ya. Nah, di node ini saya sudah tambahkan. Nah, ini ada prompt-nya, ada aspek rasio, ada quality. Nah, kemudian ketika kita coba lihat, nah, ini kita ingin hubungkan prompt ya. Kita bikin prompt ya. Nah, prompt tersebut kita dapatkan dari node sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil data sebelumnya, ini harus kita ganti ya ke expression. Nah, ini saya coba perbesar. Nah, ini kita ganti ke expression. Kemudian nanti bisa diperbesar seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwasannya promptnya kita buat seperti ini. Nah, jadi dari prompt tersebut kita dapatkan bahwasannya ini adalah promptnya, kemudian ini adalah tujuannya. Kemudian ini adalah desain yang kita susun tadi teman-teman. Nah, ini desain yang kita susun. Jadi di sini kita bikin desainnya. Nah, kemudian kita execute sehingga kita dapatkan data-data yang kita inputkan ke QAI. Nah, kalau bisa kita lakukan secara manual, berarti kita coba copy data ini, berarti promptnya di sini ya teman-teman. Kemudian aspek rasio, quality-nya basic. Nah, kita coba generate. Nah, ini kita lakukan secara manual gitu ya. Nah, proses selanjutnya adalah nunggu ya gitu. Menunggu. Maka teman-teman bisa lihat bahwasannya logik di sini ketika generate konten. Nah, pertama adalah ini. Generate konten, kemudian nunggu dulu ya sesuai dengan yang kita lakukan manual. Nah, setelah nunggu, kemudian nanti cek status apakah gambarnya sudah jadi atau belum. Kalau misal sudah jadi, ya udah kita simpan ke Google Drive. Nah,
itu flow sederhananya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar N8N itu bisa mengeksekut apa yang kita lakukan di KAI, KAPI. Nah, seperti ini ya gambarnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil gambarnya. Oke, caranya bagaimana? Caranya itu menggunakan API teman-teman. Nah, API itu apa? Oke. Jadi API itu adalah cara bagaimana aplikasi ini berkomunikasi teman-teman. Jadi bahasa sederhana ya, misal apa nih ingin menggunakan fitur-fitur di KAI, maka kita gunakan API gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan secara manual ini kita bisa lakukan oleh aplikasi lain tapi berbasis API. Nah, API sendiri ini ada aturannya teman-teman. Jadi ada dua, create task satu sama query task. Nah, yang create task ini kita gunakan untuk generate gambar. Yang query task ini kita gunakan untuk query mendapatkan datanya apakah sudah selesai atau belum gitu ya. Nah, selanjutnya kita dikenalkan sama ini body structure. Nah, ini adalah data yang kita kirimkan. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, ini adalah tipe data apa? Apalagi yang non teknis, ini adalah JSON ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini adalah JSON. JSON itu adalah kalau format data yang diawali oleh tanda kurung, nah tanda kurung kurawal sama akhir tanda kurung kurawal. Nah, jadinya ketika kita ingin coba generate gambar ini, nah kita udah ingin inputkan model sama inputnya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini di akhir. Nah, di sini ya teman-teman. Kita coba lihat bagaimana cara importnya. Nah, ini request example. Nah, ini bisa di copy ya. Kita gunakan HTTP request. Nah, ini ya. Nah, kita gunakan HTTP request kalau ingin generate gambar. Kemudian setelah kita gunakan HTTP request, nah gini ya. Kita gunakan import curl seperti ini. Jadi teman-teman coba lihat bahwasannya di sini ini adalah URL-nya atau endpoint mengirimkan data ke KAI. Nah, kemudian data yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan itu adalah berupa JSON gini teman-teman. Nah, JSON ini yang kita modifikasi, yang kita kirim berdasar dari edit field gitu ya. Mungkin nanti teman-teman coba praktekkan ya biar lebih paham. Nah, kemudian di sini authorization. Nah, ini di N8N ini bukan best practice ya teman-teman. Authorization itu artinya adalah password untuk aplikasi N8N. Nah, ini kita gunakan generic credential type. Kemudian kita ganti be read out. Nah, kemudian kredensialnya dapatnya dari mana? Nah, teman-teman bisa baca di sini. Token KAI-nya. Ini bisa didapatkan kredensial ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini data-data ini dibanding kita bikin JSON, kita bikin edit field gitu teman-teman di sini. Jadi data-data ini, oke. Jadi data yang dikirimkan ini adalah data yang dikirimkan. Ini berupa JSON ya. Nah, intinya kalau di N8N, teman-teman lihat bahwasannya yang dikirim ini adalah nama fieldnya. Yang di kanan ini adalah value-nya. Kemudian kita lihat bahwasannya inputnya tadi. Nah, inputnya tadi ini adalah ini ya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah prompt. Kemudian aspek rasio adalah quality. Ini quality-nya. Sedangkan kita lihat inputnya juga seperti ini ya teman-teman. Jadi formatnya itu sudah sama. Nah, hanya saja inputnya ini kita bikin objek lagi teman-teman. Ini sebagai API key API object. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini adalah nama fieldnya. Nama fieldnya adalah model. Nah, modelnya kita bisa lihat model yang kita gunakan adalah si dreams. Berarti kita tambahkan si dreamsnya seperti ini. Si dreams 4,5 text to image. Kemudian inputnya ini, nah inputnya itu adalah data yang kita ambil dari ini teman-teman, objek sebelumnya. Jadi semua data yang ada di kurung kurawal sampai akhir kurung kurawal atau kumpulan informasi data itu kita namakan dengan objek. Nah, ini kita tarik ya teman-teman. Kemudian kita kan tujuan kita nggak dapatin datanya doang. Kita tujuan kita dapatin semua datanya. Sehingga kita hapus promnya. Nah, seperti ini. Kemudian tipe datanya kita ganti ke objek. Nah, setelah kita execute, maka kita dapatkan data-data dengan struktur yang serupa. Nah, ini yang akan kita kirimkan ke HTTP request, ke KAI. Nah, setelah dikirimkan, nah kita coba masuk ke sini ya teman-teman. Jadi data-data yang ini kita ganti ya. JSON ini kita ganti dengan input sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita gunakan HTTP request, kemudian kita import tadi curlnya. Kemudian nanti di JSON-nya ini kita tinggal tarik aja salah satu, kemudian kita ambil hapus modelnya. Karena format ini bakal sama dengan format yang dikirimkan di HTTP request. Seperti itu ya.
Jadi kalau teman-teman ingin ubah promnya, jadi teman-teman cukup ubah di input objeknya di sini. Nah, kita coba generate ya. Nah, kita execute. Nah, sekarang ini artinya apa? Artinya AI kita itu sedang generate gambar, sedang memproses. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kita tahunya dari sini ya, teman-teman, dari market. Kemudian dari market tersebut kita lihat logsnya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman lihat bahwasanya jam 3.55. Nah, ini udah generate gambar ya, teman-teman. Oke, udah sukses. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana cara ngambil gambarnya. Nah, ini kita nunggu dulu ya, teman-teman. Kita nunggu dulu, kemudian kita cek. Nah, ceknya bagaimana lagi? Kita coba balik ke API. Nah, yang pertama adalah ngirim gambar, ngirim permintaan kita untuk generate gambar. Yang kedua adalah kita dapatkan gambarnya. Nah, ini dapatkan gambar. Kemudian dapatkan gambar nanti, ini kita tunggu dulu 30 detik ya, teman-teman. Ini bisa diatur di sini, 30 detik nunggunya. Nah, setelah dapat gambar, nanti kita bisa lihat bahwasanya udah sukses atau belum. Nanti akan menghasilkan URL gini seperti ini, teman-teman. URL ini adalah hasil gambarnya. Nah, ini kita tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, setelah kita tunggu, maka kita cek lagi gitu ya. Kita cek. Teman-teman bisa gunakan API query task. Nah, ini kita dengan cara yang sama, ini kita import lagi ya, teman-teman. Di HTTP request. Nah, ini sudah saya import seperti ini ya, teman-teman. Nah, penting teman-teman yang ketahui adalah task ID. Nah, ini. Jadi ini adalah namanya query, teman-teman. Nah, ini. Kita bisa ganti ke query. Jadi URL utamanya adalah sampai record info. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa saya ini sampai record info. Nah, setelah tanda-tandanya ini adalah query parameter. Nah, query parameter ini kita dapatkan dari task ID hasil generate gambar kita di sini ya, teman-teman. Nah, ini task ID-nya kita tarik ke sini. Oke, kita tarik ke sini. Kemudian kita coba cek. Kita coba cek execute. Nah, di sini. Sini teman-teman lihat bahwasanya state-nya udah sukses. State-nya udah sukses, kemudian hasilnya sudah ada ini, teman-teman. Nah, oke, hasilnya berupa URL. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sini, nah hasilnya URL ya. Kita coba lihat hasilnya ini. Hasilnya URL. Nah, ini. Nah, ini udah ke download ya, teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini mungkin nanti bisa diperbaiki di prompt ya. Oke. Selanjutnya, setelah sudah dapat data gambarnya, nah, kita coba lanjutkan. Ini adalah node yang berfungsi untuk mengatur keadaan. Nah, ini. Jadi sukses ya, teman-teman. Masalahnya, kita dapatkan gambarnya ini, data sebelumnya, result JSON ini berupa ini objek, teman-teman. Cuma tipe datanya adalah teks ya. Sehingga kita harus konversi. Nah, konversinya lagi-lagi menggunakan node edit field. Nah, kita tambahkan hasilnya di sini, kemudian kita tarik. Kemudian kita tarik ini result JSON-nya. Kemudian ini kita ganti ke objek. Nah, kemudian kita execute sehingga kita dapatkan URL-nya. Nah, URL-nya ini kita dapatkan dengan download image. Ini ya, teman-teman. Ini kita execute sehingga kita muncul gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya. Nah, kita udah ada gambarnya dan kita save ke Google Drive. Nah, Google Drive nanti teman-teman bisa dicoba cek ya bagaimana cara kredensialnya. Intinya, setelah teman-teman udah connect ke kredensialnya, nah, kredensialnya sudah connect, maka teman-teman bisa upload ya. Nah, operasinya upload dan di sini data ya sesuai nama file kita, ini data dan namanya ini. Nah, ini konten. Kemudian di sini saya gunakan formatnya agar bisa mengetahui waktu kapan digenerate kontennya. Nah, setelah itu, nah ini kita bisa tentukan setelah di connect, udah connect ini Google Drive-nya. Ini otomatis baca data-data folder kita. Gitu ya, teman-teman. Ini folder yang ada di drive kita ini kalau sudah connect. Nah, ini kita coba execute. Nah, selanjutnya nanti data-data kita itu, gambar kita itu bakal ke save otomatis. Nah, ini ke save otomatis. Nah, kita coba lihat yang terbaru ini ya, teman-teman. Ini adalah konten terbaru kita, udah otomatis. Nah, sekarang bagaimana cara publishnya? Oke, bagaimana cara kita gunainnya agar bisa di-generate secara umum? Ini kita publish, kemudian nanti setelah dipublish, nah nanti teman-teman share aja, di-share. Nah, setelah dipublish nanti teman-teman di-share gitu ya, di-share yang versi production URL. Nah, ketika sudah di-share ini, maka teman-teman bisa kirim ke orang yang klien tersebut ya, agar bisa di-generate kontennya secara otomatis gitu ya.
Nah, ini perlu teman-teman tambahkan autentikasi ya, biar nggak semua orang bisa akses formnya. Saya unpublish ya teman-teman. Oke, nah gitu konsep dari otomasi. Jadi kita bikin step by step-nya dulu. Kita tahu langkah kerjanya dulu, sehingga kita bisa mengotomasi suatu pekerjaan kita, gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya banyak yang bisa kita otomasi. Nggak hanya konten, bisa bikin chatbot, bisa bikin otomasi data, memindahkan data. Pokoknya apapun yang bersifat repetitif itu kita bisa otomasi, gitu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bingung, bisa langsung dipraktikkan. Nah, oke. Jadi nanti teman-teman bakal dapat file JSON dari ini templatenya. Nah, bagaimana cara kita importnya? Jadi teman-teman nanti ketika sudah dapat file dari ruang guru, maka teman-teman tinggal create workflow, kemudian nanti tinggal import. Di sini ada import file ya teman-teman. Nah, itu di import JSON-nya. Ini saya coba contohkan. Nah, ini saya contohkan. Misalnya di sini saya download dulu ya. Nah, ini saya download, kemudian setelah di-download maka teman-teman dapat file JSON-nya. Nah, ini nanti coba di-import. Nah, ketika di-import maka teman-teman bisa ini ya. Ini saya coba import ya teman-teman. Nah, di-import file JSON-nya. Nanti baru dicoba langkah-langkahnya nih, step by step-nya. Oke. Nah, ini agak ngelek ya teman-teman. Karena saya menggunakan self hosting ya teman-teman. Jadi saya gunakan Docker ini ya. Jadi N8 ini yang saya gunakan gratis. Cuma kendalanya adalah ketika koneksi kita lemah, maka ini juga akan lemah gitu ya. Akan lambat. Nah, ini sudah ada workflow-nya. Nanti saya coba import from file dan kita coba ambil file kita ini yang kita udah download. Nah, ini otomatis muncul. Jadi teman-teman bisa coba praktekkan langkah pertama, langkah keduanya bagaimana yang di sini. Untuk generate konten otomatis. Oke. Nah, ini ya teman-teman yang kita lakukan tadi. Nah, nanti ini juga butuh ya teman-teman form trigger. Tadi kita gunakan form, kemudian input objeknya kita gunakan edit field, dan di sini HTTP request yang kita gunakan. Tadi kita juga belajar wait plus switch ya, nunggu kemudian kita cek status, kemudian kalau misalnya selesai kita lanjut. Nah, ini nama konsepnya adalah pooling. Jadi ngecek per 30 detik. Ya, ini promnya bisa dicoba. Nah, oke, ini adalah konsep-konsep pentingnya juga ya. Mungkin balik ke ini dulu ya. Sebelum kita lanjut, balik ke tim moderator. Oke, makasih banyak Hamzah atas sharingnya. Menarik banget ya. Tadi nge-share tentang step by step gimana sih kalau kita mau bikin content generation lewat NetN. Nah, tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, apakah kayak recordingnya akan di-share, apakah workflow, materialsnya akan di-share juga. Itu nanti akan di-share ya di jam kerja, nanti akan di-share by email, nanti teman-teman akan mendapatkan bundling materialsnya dan juga recordingnya juga. Oke, aku izin share screen. Makasih banyak Hamzah. Nanti akan lanjut lagi ya. Ada use case menarik lainnya dari Hamzah terkait NetN. Nah, aku izin share screen. Jadi, aku mau kenalin tentang Ruang Guru Engineering Academy. Jadi, basically webinar ini diselenggarakan oleh tim Ruang Guru Engineering Academy. Mungkin kita kenalan dulu Ruang Guru Engineering Academy itu apa sih? Nah, basically Ruang Guru Engineering Academy atau REA itu salah satu platform tempat kita untuk bisa belajar AI engineering, skill-skills AI, dan juga membantu teman-teman untuk yang ingin punya aspirasi karir switcher atau pengen kayak wah aku pengen belajar AI bikin kayak aplikasi-aplikasi AI atau bahkan pengen menerapkan AI di kehidupan sehari-hari. Nah, Ruang Guru Engineering Academy itu punya program AI Engineering Bootcamp. Nah, tentunya di sini programnya intensif, live lewat Google Meet bersama mentor-mentor berpengalaman. Terus nanti juga ada bimbingan karir ya atau career preparation bersama mentor-mentor dan juga bersama industri yang berpengalaman ya. Nah, di sini di program kita itu ada
banyak untuk pertemuannya, ada 21 atau kurang lebih selama 8 minggu. Dan untuk batch terdekat itu ada di bulan April depan. Programnya berlangsung selama 2 minggu di tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 19.30 sampai 21.30 ya. Dan pastinya ini akan belajar dari fundamental dulu. Kita akan kayak belajar Python fundamental, belajar kayak AI assisted programming, ada juga web coding gitu ya. NetN itu juga include di dalam materi Ruang Guru Engineering Academy. Terus teman-teman juga akan belajar seputar pastinya machine learning, deep learning, ada PyTorch, ada visual model kayak misalnya kita belajar CNN, YOLO, dan sebagainya ya. Dan masih banyak lagi. Termasuk kita juga akan mempelajari seputar NLP atau Natural Language Processing. Gimana sih AI itu bisa ngeproses kayak bahasa manusia itu jadi respon yang dia tuh juga bisa multiple, bisa respon berupa teks balik, bisa juga nanti mempelajari hal-hal lain ya kayak ada agentic AI, terus di kita juga ada capstone atau final project yang nanti teman-teman bisa dijadikan sebagai portofolio. Nah, di sini ada mentor-mentor kita, ada yang dari background-nya data scientist, ada juga Mas Levi sebagai VP Engineering yang merupakan kurikulum developer dan juga nanti akan ngajar di sesi AI Engineering Bootcamp ini, dan masih banyak instruktur-instruktur AI Engineering Bootcamp di Ruang Guru Engineering Academy yang background-nya sangat relevan dengan industri ya. Terus di kita project-nya apa aja nih? Project alumni juga beragam. Ada yang kayak bikin tweet emotion detection, ada yang bikin kayak klasifikasi terkait tumor atau terkait dengan penyakit, atau ada juga yang bikin project-project yang base-nya NNN juga. Jadi apakah ini beginner friendly gitu ya? Untuk program engineering bootcamp ini ada dua macam ya. Jadi ada yang khusus buat teman-teman yang udah punya fundamental atau udah bisa coding, itu ada program AI Engineering Bootcamp yang reguler, di mana ini teman-teman akan dapat 21 sesi. Terus ada juga program khusus mahasiswa, nanti teman-teman juga boleh klaim untuk harga khusus mahasiswa ya, ada kayak perlu ngelampirin KTM dan sebagainya ya. Jadi ada syarat-syaratnya. Ada juga khusus bagi teman-teman yang kayak baru pertama kali ingin belajar AI dan belum pernah belajar coding, itu ada program AI Engineering Bootcamp plus extra Python. Jadi ini sesinya lebih banyak, kita akan belajar benar-benar dari awal banget, dari Python-nya itu lebih ekstra. Ada 29 sesi. Dan untuk harganya itu nanti juga akan dapetin harga spesial nih. Oke, terus cara belajarnya kayak gimana? Jadi teman-teman nanti di AI Engineering Bootcamp pastinya akan ada live session-nya, tapi juga akan ada modul-modul yang itu udah tersusun secara sistematis ya. Dan di sini juga full dengan interaction, jadi teman-teman nanti akan belajar banyak dengan simulasi, ada juga dengan bacaan yang lebih lengkap ya, jadi ada simulasi-simulasi kayak 3D, simulasi-simulasi kayak matematika, jadi sehingga belajarnya lebih enak kalau kita ingin mempelajari lebih dalam seputar materi AI Engineering. Oh ya, seputar program Coding Kurma ini ada diskon spesial THR buat teman-teman yang mengikuti sesi Coding Kurma Day 2 ini. Jadi ada potongan khusus buat teman-teman yang daftar. Itu ada harga hemat jadi 35%, atau yang tadinya harganya 5 juta itu jadi hanya 3.250.000 aja nih. Khusus bagi teman-teman yang mengikuti Coding Kurma di D2 ini. Dan kalau teman-teman ingin klaim kayak gimana nih caranya? Nanti teman-teman cukup isi form feedback aja di akhir ya, atau form survei. Kalau nanti teman-teman tertarik, nanti teman-teman akan dihubungi oleh learning consultant kami agar teman-teman bisa mengklaim THR hemat 35% buat teman-teman join gitu. Itu spesial buat teman-teman yang mengikuti Coding Kurma aja. Oh iya, ada info lainnya juga. Jadi THR selain kita bisa dapat potongan khusus untuk AI Engineering Batch 11, teman-teman juga akan mendapatkan THR ekstra. Ini informasi juga, ini khusus dari Skill Academy Pro. Jadi ada free course buat teman-teman yang eligible. Jadi eligible-nya kayak gimana? Jadi misalnya teman-teman udah submit form feedback, udah
share keseruan belajar hari ini di IG Story. Terus nanti ada kuis juga di akhir sesi. Jadi nanti untuk pemenang-pemenang kuis akan mendapatkan free class atau free course dari Skill Academy dan nanti akan dihubungi oleh tim Skill Academy ya untuk kode voucher yang bisa di-redeem. Dan ini 100% free. Nah, aku mau infoin juga buat teman-teman yang udah menang ya di sesi satu kemarin. Jadi ini selamat buat Ricky Indra Gunawan, ada Muhammad Fadlisani, ada Muhammad Harun Al-Rashid. Ini berhak untuk mendapatkan free course dari Skill Academy. Ada juga teman-teman yang udah upload story. Ini juga ada Ricky dapat lagi ya. Ada Fatur Rahman dan juga ada Amelia Agustin Rahayu. Selamat untuk teman-teman yang dapat THR course dari Skill Academy. Nanti akan dihubungi oleh Learning Buddy untuk dapat voucher yang bisa diklaim 100% gratis untuk course ya. Oke, nah untuk info berikutnya nanti akan ada kuis-kuis juga ya setelah sesi, setelah dari Hamzah nanti akan share juga insight-insight terkait use cases yang baru, terus akan ada Q&A juga, jangan lupa teman-teman untuk submit pertanyaannya, ini di sini ya linknya akan aku share lagi, untuk nanti akan dijawab oleh Hamzah ya. Mungkin kembali ke Hamzah, ini udah dari aku udah selesai, aku izin stop ya. Oke. Nah, eh oke, kita lanjut ya. Nah, kita coba share apa namanya? Saya coba share ya use case yang lain ya. Jadi sebenarnya N8N itu menarik ya teman-teman. Yang kita otomasi itu nggak hanya sekedar konten, nggak hanya sekedar chatbot, tapi banyak ya. Bahkan saya sendiri ini ketika S2 itu saya gunakan untuk analisis jurnal. Jadi kan di S2 itu kan banyak jurnal yang harus kita baca ya. Kita ini screening. Nah, ini saya coba lihatkan ya workflow-nya teman-teman. Oke. Jadi seperti ini workflow-nya. Bentar ya teman-teman. Saya ini udah kayak ini analis jurnal ya. Nah, ini sesimpel ini kita gunakan AI agent. Nah, kita bakal bisa dapatkan konten. Maksudnya dapatkan ini ya. Nah, ini adalah workflow-nya. Nah, ini. Jadi teman-teman kalau misalnya udah S2, ini yang saya terapkan ya di keseharian saya. Ini saya import data-datanya, kemudian kita coba cari relevan atau enggak ini. Relevan atau enggak dengan topik yang akan saya teliti. Nah, dia bakal ini AI-nya bakal bilang ini relevan nih, ini enggak. Jadi bayangin kalau misalnya ada 1.000 jurnal, bayangkan ada 500 jurnal, ini manual akan sulit ya. Jadi AI-nya yang akan analisis secara otomatis. Nah, konsep-konsep seperti ini mungkin yang bisa dipelajari di ruang guru ya teman-teman. Karena belajar prompt engineer juga dari segi prompt ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya, nah ini saya coba menggunakan ini ya teman-teman. Ini saya coba menggunakan salah satu tools yang terintegrasi oleh N8N. Nah, ini adalah otomasi yang saya bikin. Nah, ini. Jadi kita bisa bikin otomasi yang eh, ibaratnya itu sederhana tapi powerful. Oke, contohnya ini adalah, oke saya lupa. Ini ya. Nah, selain jurnal ini kita bisa bikin seperti ini ya, teman-teman. Bukan yang ini. Eh, nah, ini. Nah, jadi teman-teman, kita udah ngeriset ini. Jadi datanya itu kan udah tersusun ya. Bukan yang ini, bentar ya teman-teman. Saya lupa di mana. Oke, sepertinya bukan di sini ya. Oke, ini saya coba. Intinya kalau misal kita ingin bangun otomasi, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini saya lupa. Jadi ini sebenarnya ya teman-teman. Nah, ini saya bangun dulu ya. Cuma otomasinya sudah nggak ada lagi. Nah, ketika kita coba ini ya, ini dulu saya bangun. Ini untuk cari ide riset. Kebetulan dulu kan saya jurusan fisika ya. Saya iseng-iseng ini bikin otomasi. Di mana kita bikin table seperti ini. Table, judul riset, subjudulnya apa, temanya apa. Kemudian ketika dijalankan, nah teman-teman bakal bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, dia akan generate otomatis Google Docs-nya. Nah, ini saya lupa akunnya ya teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa jalankan di
Google Spreadsheet. Kenapa? Karena di Google Spreadsheet itu ada yang namanya trigger on updated. Jadi di Google Sheet-nya ini ada namanya Google Raw Updated. Nah, teman-teman, ketika ngisi data di spreadsheet, kemudian nanti ketika kita coba proses, misalnya kita ganti data tersebut jadi proses, nah maka dia bakal generate otomatis gitu ya. Nah, ini bisa kita sambungkan juga dengan konten kita ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin saya akan coba ini ya, teman-teman. Coba demokan yang lain. Nah, saya gunakan ini. Nah, ini. Oke. Jadi di sini teman-teman, ini adalah kita generate konten tapi berbasis AI agent. Kita inputkan data form ya. Nah, di sini saya coba bikin formnya ya, teman-teman. Ini kan udah dipublish. Nah, ketika sudah dipublish, maka kita cuma cukup ini menggunakan production URL. Kemudian nanti dari production URL tersebut kita coba generate konten-kontennya. Nah, kita masukkan brandnya, kemudian masukkan topik kontennya, konteks gambarnya, tujuan kontennya bagaimana, jumlah slide-nya bagaimana. Nanti otomatis muncul slide kita, teman-teman, carouselnya. Nah, carouselnya ini bakal muncul di sini. Bakal muncul di file N8N di lokal. Nah, itu kalau kita gunakan N8N versi lokal. Nah, ini saya coba ya, teman-teman. Kebetulan saya udah ada dummy datanya. Nah, ini yang saya coba bikin otomasi ya untuk klien saya, teman-teman. Nah, ini ada dummy datanya. Nah, topik kontennya adalah kita belajar otomasi. Otomasi alur kerja sederhana ya gini, teman-teman. Kemudian nanti konteksnya, nah kita bikin seperti ini. Nanti otomatis dia bakal generate gitu. Target audiensnya bagaimana, kemudian di sini karakternya bagaimana juga. Nah, ini ya. Jumlah slide-nya saya bikin 5. Kemudian gaya visualnya ini adalah gaya visual ada modern seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini latar belakangnya saya bikin kosong aja karena udah ada defaultnya. Nah, ini. Jadi teman-teman lihat bahwasannya ini otomasi alur kerja UMKM sederhana. Dan di data saya ini masih belum ada ya, teman-teman. Nah, nanti dia bakal generate otomatis ketika kita sudah execute, kita submit. Nah, ini kita submit, kemudian nanti dia bakal generate otomatis di sini. Nah, bagaimana kita mengetahui workflow kita itu berjalan? Nah, kita bisa mengetahui di proses execution. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya proses dari N8N kita itu berjalan ya. Kemudian kita lihat bahwasannya sebelumnya ketika kita coba, nah ini teman-teman bisa lihat alur kerjanya di sini di execution. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat copy to editor. Jadi bisa kita pahami bahwasannya di sini adalah langkah pertamanya. Nah, ini adalah hasil output pertamanya, kemudian masuk ke AI agent-nya. Nah, AI agent ini yang paling perlu, teman-teman. Jadi di AI agent ini kita perlu membuat prompt-nya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, gini ya. Kemudian dari hasil tersebut, ini saya bikin ini ya, teman-teman, prompt ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini teman-teman bakal coba konversi. Nah, konversinya berupa array ya. Di mana array ini adalah salah satu materi di ruang guru tadi ya, teman-teman, akan mempelajari array. Nah, ketika sudah dapatkan array, maka teman-teman dapat ini slide 1, slide 2. Nah, ini udah dapat nih setiap prompt per slide-nya. Nah, dari prompt-prompt per slide tersebut, di sini kita pisahkan. Nah, ini kita masukkan ke ini call create workflow ya, teman-teman. Nah, di sini saya coba limitnya 10 ya. Berarti batasnya 10 workflow-nya otomasi kita. Nah, setelah sudah di generate, nah dia bakal masuk ke sub workflow. Nah, teman-teman kalau misalnya bangun otomasi, memang best practice-nya itu jangan di satu tempat. Karena kalau di satu tempat, jadi otomasi kita tuh terlihat pusing, terlihat banyak ya, dan kita makin pusing maintenance-nya. Nah, ketika kita sudah bangun sebuah flow, maka di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya data-data yang di sini tadi, nah ini data-datanya, data-data yang kita import tadi, ini bakal muncul di sini, teman-teman, yang di sini. Nah, kemudian kita coba cek ya. Oh, ini error, teman-teman, karena nah ini error karena mungkin apa ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat errornya. Ini saya udah nggak berlangganan lagi sepertinya ya.
makanya error dia. Nah di sini, oh, upload drive-nya error ya teman-teman di sini. Karena udah ini ya, saya udah, tapi di lokal berhasil katanya. Oke, kita coba cek ya di lokal kita ya. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua di sini ya. Nah, ini yang pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Jadi kita bisa bikin suatu carousel. Suatu carousel di mana carousel tersebut otomatis. Dan sebenarnya masih banyak otomasi yang bisa kita lakukan gitu ya teman-teman. Dari jurnal, dari misalnya kita gunakan ini checklistnya, kemudian dapatkan filenya, kemudian ini saya juga bikin salah satu otomasi di mana otomasi itu menggunakan spreadsheet juga ya. Jadi dari spreadsheet tersebut nanti ketika kita generate konten, maka ketika kita generate konten, nah data tersebut otomatis di spreadsheet gitu ya teman-teman. Semua log datanya, semua hasil eksekusi yaitu tercatat rapi di spreadsheet gitu ya. Nah, bahkan di Enapan sendiri ini udah terhubung dengan database seperti Postgre atau Supabase. Jadi teman-teman yang ingin menghubungkan aplikasi website dan ingin cepat ya bangun prototipe ya, ini bisa menggunakan N8N asalkan kita mengetahui workflow-nya bagaimana. Itu ya. Mungkin kita coba lanjut ya ke sesi tanya jawab. Oke, ini Oke, saya coba lanjut sesi tanya jawab ya, Kak. sebentar ya, izin share screen. Oh iya. Oh, screen. Oke, ini ada banyak banget ternyata pertanyaan dari teman-teman. Khususnya tadi banyak yang nanya kayak itu deployment-nya di mana Mas Hamzah? Nah, mungkin dari itu dulu ya. Itu cukup banyak tadi pertanyaannya. Oke, nah ini saya gunakan ini ya, saya gunakan Docker. Nah ini, bentar. Saya gunakan ini Docker. Jadi teman-teman nanti ketika mau cari bagaimana cara deployment, nah itu bisa dilihat di YouTube yang ada di materi yang saya berikan. Cuma di YouTube itu hanya sekedar bagaimana cara akses atau deployment N8N dari Docker. Nah, cuma kita perlu ini ya, agar N8N-nya bisa mengakses aplikasi eksternal. Nah, kita perlu yang namanya tunneling. Tunneling agar eh, aplikasi lain itu bisa mengerti domain yang kita aplikasi yang kita deploy gitu ya. Tunneling dengan Cloudflare. Nah, itu udah banyak tutorialnya di YouTube ya teman-teman. N8N kemudian plus tunneling dengan Cloudflare. Itu boleh dicari di YouTube nantinya. Oke, makasih banyak untuk referensinya. Semoga Ya. menjawab ya untuk tadi pertanyaan teman-teman terkait deployment-nya di mana. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan menarik. Kak, apakah kalau mau bisa atau memanfaatkan NetN harus jago ngoding? Nah, untuk N8N sendiri sebenarnya nggak harus jago ngoding sih. Ini lebih tepatnya kita harus paham workflow-nya. Jadi teman-teman di mindset ketika bangun otomasi yang paling kita harus pahami itu adalah kita bangun dulu step satunya apa, kemudian step keduanya bagaimana, kemudian kita bangun dulu apa goalsnya. Jadi ya kita yang penting itu adalah bagaimana cara bangun alur kerjanya, bukan bagaimana ngodingnya gitu ya teman-teman. Sebenarnya Iya, di ngoding pun sendiri kita ada yang namanya algoritma ya. Jadi kita kan juga harus paham juga step by stepnya. iya, benar Iya, sekali. Setuju dengan Hamzah. Sebenarnya kita mungkin lebih fokus ke bisnis proses ya. Apa sih yang iya, ingin kita solve, flow-nya seperti apa. Pun sebenarnya untuk case modding sendiri pun nggak perlu worry karena memang sebenarnya kalau ada case-case NetN yang workflow-nya mau dibuat susah atau lebih kompleks, kalau kita nggak tahu gimana sih cara ngodingnya, nah kita bisa juga iya, minta bantuan AI ya buat bikinin script-nya nanti benar. ditaruh di NetN-nya. Ya jadi sebenarnya nggak perlu jago ngoding nggak apa-apa untuk belajar NetN. Seperti itu. Nah, mungkin lanjut ya. Semoga menjawab untuk pertanyaan tadi. Berikutnya ada lagi nih, Kak, apakah di NetN itu ada kayak limit atau token seperti Gen AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain gitu? Ini banyak ditanyakan ya N8N. Nah sebenarnya sesuai dengan definisinya ya teman-teman, bahwasanya N8N itu adalah hanya tools penghubung. Jadi sebenarnya N8N itu bukan tools yang independen. Nah N8N itu bagaimana cara kita menghubungkan aplikasi AI dari spreadsheet misalnya, diolah datanya pakai AI. Otomatis AI itu menggunakan model yang berbayar, bisa berbayar ya. Nah kalau kita gunakan model gratisan, pasti ada limitnya. Sebagaimana kita gunain di aplikasi ChatGPT atau Gemini gitu ya. Kalau yang gratisan, tapi kalau berbayar berarti ya otomatis
dengan tokennya gitu. Itu ada limitnya karena memang Oke. bukan tools independen. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya NTN itu lebih ke Ya. kayak tools buat menjahit ya, atau ngerakit nih dari beberapa macam hal-hal yang ingin kita rakit. Kayak misalnya kita pengen bikin automation email, automation apa. Nah, kita tuh nggak perlu bikin script codingan ya, lebih ke gimana caranya kita jahit itu tanpa coding sama sekali gitu ya. Atau bahkan Ya, low code. Jadi ini benar. terkait dengan kayak apakah ada limitnya atau enggak. Kalau dari si NTN-nya itu sebenarnya dia nggak ada limit, tapi lebih ke kalau kita misalnya menghubungkan ke AI ChatGPT, itu tergantung ya dari akun kita, itu tuh tipe akunnya apa, dan itu pasti ada limitnya kalau untuk menghubungkan ke generatif AI-nya, gitu. Oke, semoga menjawab. Ini ada lagi nih, Kak, apakah untuk ngebuat flow NTN ini bisa di vibe code gitu, pakai prompt-prompt, atau cuma bisa manual aja? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya Chrome itu ya pasti bisa ya, karena di N8N kalau kita install melalui Cloud, N8N Cloud itu ada AI-nya, versi Vibe Code-nya gitu, Vibe Code seperti Vibe Code lah. Kita nge-prompt, nanti udah muncul workflow kita. Cuma pertanyaannya itu satu ya, apakah kita paham dengan workflow yang dibangun oleh AI? Nah, ketika kita nggak paham dengan workflow yang dibangun oleh AI, ya berarti ya sia-sia aja dong yang kita bangun oleh AI. Nah, sama dengan halnya seperti website ya. Ketika kita vibe coding, kita prompt, paham nggak apa yang maksud oleh AI-nya? Makanya kita butuh tahu dulu basic-basicnya. Kita tahu dulu alur-alur yang dikerjakan oleh AI. Karena di N8N sendiri yang paling penting itu adalah bagaimana cara connect aplikasi. Dan nanti yang paling susah itu, paling sulit biasanya di integrasi kredensial. Mungkin Hmm. overflow udah jadi tapi kita bingung cara masukkan kredensial itu bagaimana, sehingga kan sia-sia aja gitu ya. Bahkan di Anapanes ini kan udah banyak templatenya. Di situs resminya itu kok nggak salah udah ada ribuan template ya, kok nggak salah ya, ribuan template, dan kita bisa langsung gunain gitu template-templatenya. Nah, jadi Udah 8 sebenarnya ribuan ya? untuk vibe codingnya itu ya 8 ribuan ya. Jadi sebenarnya untuk vibe codingnya atau misalnya pakai templatenya itu jadikan inspirasi aja dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita gitu ya. Ya, pada akhirnya tetap kita perlu ngejalanin kredensial-kredensial dari masing-masing Iya, itu tadi ya, walaupun udah ada iya. template-nya. Oke. Oke, semoga menjawab nih untuk pertanyaan tadi ya. Ada lagi nih, jika NetN mau diintegrasikan ke WA untuk broadcast laporan bisa nggak ya? Misalnya case nilai student, apakah free, terus bisa pakai nomor pribadi? Oke. Nah, kalau WhatsApp ini sebenarnya agak disikan ya. Maksudnya di WhatsApp itu kalau kita bedah lagi itu agak panjang materinya. Karena WhatsApp itu ada dua ya tipenya. Ada WhatsApp API official sama WhatsApp API unofficial. Nah, kalau kita gunakan WhatsApp official pertama itu ribet, rumit. Nah, mungkin kalau misalnya yang ada yang coba ngotak-ngatik meta ya, apalagi yang developer, untuk dapat kredensial itu banyak syaratnya. Dan juga cara resminya itu nggak asal-asalan kita bisa ngirim. Nah, kita nggak bisa ngirim kalau misalnya orang itu nggak ngirim duluan pesan. Nah, kita ngirim itu berdasarkan template dan itu harus di-approve oleh pihak metanya. Itu agak rumit ya. Cuma yang versi unofficial itu sama halnya ketika kita connect WA sama WA web. Nah, tapi ini ada risikonya. Kita bakal bisa browse laporan dengan nomor pribadi dan free juga, bisa free. Cuma masalahnya ya aplikasi tersebut kan belum tentu legal ya. Maksudnya belum tentu official dari metanya. Dan risikonya itu adalah akun WhatsApp kita akan ke ban. Nah, itu banyak tutorialnya. Kalau misal kita ingin integrasikan N8N dengan WA, salah satu toolsnya adalah Waha atau GoWA. Nah, itu dua tools yang bisa digunakan untuk integrasi WhatsApp. Oke, makasih banyak referensinya dari Hamzah. Semoga menjawab ya. Tadi ada referensi toolsnya. Sebenarnya ada juga selain WhatsApp kayak tadi ya yang mungkin lebih easy mungkin ya pakai Telegram. Itu Oh iya, lebih Telegram. gampang untuk integrasinya. Kalau WhatsApp mungkin agak tricky karena tadi rawan ke ban kalau bukan official. Tapi kalau mau easy ways ya itu Telegram ya sebagai alternatif itu lebih mudah untuk setup ya. Oke, ini udah terjawab ya. Kita lanjut dulu. Apa ada perbedaan limitasi NetN di web dengan NetN yang ada di Docker?
Oke, nah sebenarnya kan Docker itu ini ya tempat instalasi aja ya, dan kita jalankan di lokal. Nah, N8N itu bakal berjalan di web juga, karena N8N merupakan aplikasi website. Jadi Docker itu sebagai kontainer, sebagai tempat berjalannya aplikasi kita. Nah, ujung-ujungnya dari Docker itu nanti disediain domain. Nah, domain itu yang akan kita akses di website. Nah, mungkin pertanyaan lebih tepat itu adalah apa perbedaan N8N yang versi cloud sama N8N yang kita install sendiri di lokal? Mungkin itu ya lebih tepatnya ya. Iya, iya, mungkin Nah, seperti itu. perbedaannya adalah N8N cloud itu adalah berbayar ya. Kita udah langsung jadi ini, kita daftar di N8N-nya, di website N8N-nya, ya kita bayar dan harganya itu relatif mahal. Dan juga kita nggak bisa eksekusi otomasi kita itu unlimited ya, ada batasan. Misal ketika kita ngerjain 1000-an otomasi itu pasti beda lagi bayarannya dengan ratusan otomasi, ada batasannya. Sedangkan kalau kita install di Docker atau namanya self hosting, nah itu bisa, itu ya gratis ya, dan kita bisa ngerjain otomasi unlimited. Cuma ada beberapa fitur yang nggak bisa kita akses gitu ya dari N8N-nya. Nah, mungkin yang paling tepatnya kalau kita ingin coba ngerjain N8N di Docker, nah limitasinya adalah karena kan jalannya di laptop ya. Kalau misalnya di laptop berarti ketika laptop mati otomatis N8N-nya mati juga. Maksudnya nggak bisa digunain. Berarti alternatifnya kita gunain server, gunain VPS, Virtual Private Server, di mana kita nyewa komputer orang dan kita install aplikasi N8N-nya di sana gitu. Oke, makasih Hamzah. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan tadi terkait limitasi NFN di cloud versus Docker. Nah, ini juga ada pertanyaan ya. Is there a reference for learning NFN one-on-one from scratch? Maybe YouTube? Mungkin Hamzah punya referensi? Sebenarnya banyak ya kalau referensi ya di YouTube itu yang paling terkenal itu di N8N. Saya biasa belajar di ini NetHealth. Nah ini Di mana? di YouTube NetHealth di Mungkin boleh share kayak link kali ya buat teman-teman yang ada di sini supaya sama-sama bisa belajar dari referensinya Hamzah. di NetHealth gitu ya. Itu biasa saya gunain ya kalau untuk ini di Oh Chelsea ya, gitu ya. oke. Di NetHealth sini ya. Sebenarnya ada banyak banget ya dan referensi-referensi di banyak sih. internet. Oke, di sini ya. Kita coba cari bareng-bareng. Nah itu Nah, ini mungkin bisa di-share di sini ya, guys. Referensi belajar NFN. nah itu salah satu ini ya referensi belajar NXN paling lengkap Mhm. Ya, ini di juga ada NetHealth ini. AI agent dan sebagainya, banyak banget. Oke, oke. Iya, bahas Thank juga you. yang versi terbaru ya. Karena update terus ya. Nah, ini biasanya salah satu patokan saya untuk belajar. Atau misalnya Oke. untuk komunitas-komunitas, cuma kan komunitas kadang berbayar ya. Oke, makasih Hamzah. Ini udah terjawab juga ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Permisi Kak, izin tanya, kapan kita harus menggunakan model Cloud GPT-4 atau Cloud dan Mhm. kapan sebaiknya menggunakan model lokal? Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya kalau model lokal itu artinya model yang dijalankan di lokal ya. Berarti kita deploy sendiri kan modelnya di lokal. Jadi kalau menurut saya itu ketika kebutuhan kita sedikit ya kita bisa deploy sendiri model lokal asalkan kita punya GPU. Karena kan model LLM atau misalnya AI itu kan besar ya parameternya. Nah, kita baru bisa gunakan model lokal kalau misalnya penggunanya hanya satu dua orang. Tapi kalau misalnya pengguna ribuan, berarti ya kita disarankan menggunakan model yang sudah jadi seperti GPT, Claude, itu menggunakan API-nya gitu ya teman-teman. Gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Mungkin ada lagi nih, Kak, tolong jelaskan sekilas bagaimana cara deploy-nya sampai bisa digunakan untuk kerjaan sehari-hari. Syukur-syukur bisa sekalian didemokan. Kayak gitu nih, ada pertanyaan tentang deployment ya. Oke, nah oke jadi ini boleh share screen ya. Nah, Boleh, boleh. nah, ini saya coba share screen dulu ya demonya. Nah, di sini kan saya menggunakan Docker ya. Nah, pertama itu adalah ini teman-teman. Kita download Docker Desktop. Nah, Docker Desktop kemudian nanti teman-teman bisa lihat di sini.
Docker Hub. Nah, ini Docker Hubnya. Tinggal cari N8N aja teman-teman. N8N. Nah, kemudian teman-teman ya tinggal install, tinggal di-download, kemudian nanti udah di-download maka otomatis muncul di image-nya. Di sini ya teman-teman. Nah, ini bakal muncul. Nah, ini kecil kali ya, nggak bisa dibesarin. Oke, seperti ini ya. Jadi otomatis muncul di sini. Nah, ketika udah otomatis muncul, maka teman-teman tinggal ini ya, jalankan dan tinggal ditambahkan ini. Ini adalah nama kontainernya, portnya berapa, volumenya gimana ya. Nah, jadi saya coba ikuti ya gini ya teman-teman. Ini adalah kontainernya. Nah, ini adalah, oke, ini saya coba ikuti ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sebenarnya udah ada apa namanya? Di N8N-nya. Oke, kita coba lihat N8N Docker. Nah, seperti ini. Jadi di sini udah ada cara installnya, kita tinggal ikuti. Nah, cuma bedanya ya teman-teman, ini kan pakai terminal ya. Nah, kalau di Docker desktopnya seperti ini. Jadi kita jalankan. Nah, ini saya coba jalankan N8N2 ya, N8N2. Kemudian portnya ini adalah 5678. Kita ikuti aja teman-teman. 5678. Volumenya ini kita kaitkan dengan lokal kita ya. Jadi ketika kita coba cek, nah ini ya. Ketika kita coba cek di sini, nah ini adalah yang di kiri ini adalah data lokalnya. Kemudian ini adalah data dari tempat penyimpanan dari Dockernya. Nah, ini saya coba ingin simpan data kita itu, saya ingin simpan data di sini ya. N8N baru ya. N8N RG misalnya. Oke, N8N N8N RG. Nah, seperti ini. Saya nyimpannya di N8N data. Nah, jadi kita simpan data-data kita di sini. N8N data, kemudian di sini kita bisa simpan juga N8N file ya gitu ya, teman-teman. Cuma N8N file sendiri ini beda lagi caranya. Nah, kita masukkan N8 data di sini volumenya. Kemudian kita masukkan ini yang di kanan nih, home not N8N. Ini adalah volume tempat penyimpanan Dockernya. Jadi di sini ketika sudah kita simpan, kita ikuti aja environment variable-nya. Environment variable yang dibutuhkan. Generic time zone. Kemudian di sini kita tambahkan generic time zone-nya. Nah, ini kita sesuaikan ya. Time zone kita berarti kan Jakarta ya. Asia Jakarta. Nah, di sini bisa kita sesuaikan dengan Asia Jakarta gitu. Asia Jakarta. Nah, ini Asia Jakarta. Kemudian di sini Asia Jakarta. Nah, time zone-nya juga di sini kita coba ini TZ-nya. Ini juga Asia Jakarta di Dockernya. Asia Jakarta. Kemudian di sini ini ya teman-teman. Ini N8N setting permission-nya. Ini juga kita ikuti aja ya, true. Nah, cuma di sini T-nya besar ya, teman-teman. Di sini juga kita ikuti aja ya. Nah, setelah kita ikuti environment-nya, nah kita run. Nah, ini kita run ya. Coba di sini saya ganti ya, teman-teman. Ini saya ganti 5678, berarti sini saya ganti 56789 ya, karena sudah digunain kontainernya. Nah, ini kita ingin buat 5679 ya. Oke, 5679 yang kontainer lokal kita ini adalah kontainer Docker kita ini. Dockernya 5678. Oke, ini kita run ya. Atau misalnya 5678 aja deh. Nanti kita coba matiin yang kontainernya ini. Nah, ini gagal ya teman-teman karena konflik. Ini 5678-nya udah ada, ini 5678-nya udah ada. Nah, ini kita stop ya, teman. Ini kita stop, kemudian dijalankan. Nah, ini. Otomatis sudah jadi ini, teman-teman. Sesimpel itu ya jalankannya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin tambahkan domain, nanti teman-teman bisa tambahkan ini kayak environment variable. Environment variable ditambahkan seperti ini ya, webhook URL. Ini ditambahkan domainnya, kemudian N8N editor base URL ini ditambahkan juga. Nah, ini kalau ditambahkan URL. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau nambahkan ini filenya agar tersimpan di lokal, maka teman-teman tambahkan ini satu lagi volume ya di sini. Jadi volumenya itu ini ya teman-teman, ditambahkan volumenya. Yang pertama ini adalah lokasi filenya, kemudian ini adalah lokasi filenya di Docker. Nah, bedanya apa? Jadi Docker itu intinya adalah sistem yang terpisah atau terpisah dari komputer kita. Jadi dia memiliki storage-nya sendiri, memiliki sistemnya sendiri gitu ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ya kita tinggal jalankan aja. Nah, ini kita tinggal jalankan di sini.
Ini kan portnya. Ini berarti localhost 5678 ya teman-teman. Kita coba jalankan localhost 5678. N8N kita bakal otomatis di sini. Oke. Sini ya teman-teman. Mungkin ada yang salah ya saya teman-teman. Oke. Nanti boleh coba di ini di YouTube udah banyak kok teman-teman. Intinya seperti itu. Ini saya Oke, kembalikan ya makasih kak. banyak Hamzah udah di demoin ya tadi step by stepnya. Mungkin kalau ada yang teman-teman ketinggalan atau penasaran pengen nyobain sendiri, ya nanti akan ada recordingnya juga sambil nanti di setel ulang ya. Oke, aku izin share screen lagi, mungkin menjawab satu pertanyaan lagi kali ya untuk pertanyaan teman-teman. Soalnya waktunya terbatas dan nanti akan ada info-info dan juga kuis untuk dapetin hadiah menarik dari Skill Academy. Habis ini kita juga akan kuis dan ada info selanjutnya ya. Tadi ada pertanyaan lagi berkarir ya. Kak mau nanya untuk penggunaan NNN ini biasanya banyak digunakan untuk berkarir sebagai apa? Share screen-nya kelihatan kan ya? Oke, Oke. ini ada pertanyaan nih. Kak mau nanya, untuk penggunaan NNN ini biasanya banyak digunakan untuk berkarir sebagai apa ya? Boleh nih Kak Oke, Hamzah. ya, oke saya jawab ya Kak. Jadi N8N sendiri untuk karir saya sebelumnya itu lebih ke ini ya. Sebelumnya kan saya data scientist ya. Jadi sebenarnya data scientist itu saya kebetulan bukan data scientist di enterprise. Nah, data scientist itu di lebih ke perusahaan yang kecil-kecilan gitulah. Jadi nggak menggunakan big data, nggak menggunakan apa namanya tools-tools yang advance gitu ya. Nah, sesimpel bagaimana cara kita migrasi data, kemudian bagaimana cara memprediksi data. Jadi bisa untuk apapun ya, kita bisa jadi automation spesialis. Kita bisa jadi penghubung antara tools-tools yang digunakan oleh tim marketing, yang digunakan oleh tim sales, bahkan kita membuat suatu sistem. Bahkan yang saya dulu itu kita bikin suatu chatbot ya. Jadi kita memanfaatkan aplikasi open source, tapi AI-nya itu kita bangun dari N8N. Nah, tapi kita perlu ini ya, perlu garis bawahi bahwasanya N8N itu eh, bisa dijalankan ketika masih belum banyak user. Karena kan keterbatasannya adalah ini, karena menggunakan aplikasi N8N kita agak akan sulit untuk deteksi atau log data-data user kalau banyak ya, kurang cocok gitu infrastrukturnya. Tapi kalau misalnya untuk internal itu sudah cocok. Jadi lebih tepatnya bisa bantu manajer, bisa bantu ini tim yang lain untuk mengotomasi data atau report gitu ya teman-teman. Iya, sebenarnya juga tadi role-nya sebenarnya nggak harus engineer ya, tapi background-nya Enggak. bisa beragam. Kalau misalnya teman-teman untuk daily use cases kayak background-nya marketing nih, itu juga bisa pakai NetN. Jadi sebenarnya semua orang itu juga bisa untuk belajar NetN dan juga menerapkan di kerjaannya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti akan kami jawab secara asinkronus ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena waktunya terbatas. Jadi kita akan next ke sesi berikutnya ya. Jadi akan ada informasi-informasi terlebih dahulu nih sebelum kita ke kuis. Mungkin share screen-nya entire screen ya sebentar ya. Entire screen. Oke, Oke, ini ada kuis, tapi nanti kita sebelum kuis akan ada info-info terlebih dahulu ya. Jadi untuk next session akan ada sesi vibe coding. Ini vibe coding ini beginner friendly, jadi semua orang boleh ikut. Kita akan belajar terkait gimana caranya kita bisa build sebuah produk dari idea, dari kita punya ide, terus sampai produk yang bisa dipakai atau sampai deployment ya, dipublish gitu. Semua orang nanti bisa pakai. Nah, untuk vibe coding sendiri itu sesinya di minggu depan sama jamnya kayak sesi hari ini ya jam 15.30 sampai 17.00 dan nanti akan ada panduan-panduannya sebelum sesinya dimulai. Terus mungkin akan nginfoin kayak apa aja sih project yang akan kita build gitu ya selama vibe coding. Jadi agenda utamanya pastinya akan bikin full stack web application
agenda berikutnya itu ada referensi-referensi project lainnya yang menarik yang mungkin teman-teman juga bisa explore terkait gimana caranya kita bisa integrasiin ke AI. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya ya, sambil share screen sebelum kita kuis. Jadi info-info untuk sesi vibe coding itu ada di sini, khusus coding kurma. Jadi misalnya kita bikin Magic Sketch, kita coba run dulu ya. Ini barangkali teman-teman nanti tertarik untuk nge-develop project-project lainnya gitu. Jangan lupa untuk join sesi Vibe Coding ya. Ini lagi loading. Tapi kalau kayaknya koneksi internetku juga agak ini ya. Tapi sempat aku publish, jadi referensinya kayak gini. Kita juga akan sambil belajar bikin sebuah project yang menarik. Oh ya, ini koneksinya sepertinya lambat banget. Bentar ya. Oke, sebentar. Jadi ini ada referensi contoh projectnya. Misalnya kita pengen membuat ini nih. Nah, itu akan dipelajari juga di sesi minggu depan ya. Nah, itu bisa juga kayak detect object. Kita misalnya gambar pakai gestur, itu nanti akan kelihatan itu tuh kita gambar pola apa. Terus untuk aplikasi full stack-nya, ini juga ada referensi kayak Quran app. Jadi basically di sini ada kayak belajar front end-nya, gimana caranya bikin aplikasi UI-nya itu menarik. Terus ada integrasi ke database pastinya. Terus ada integrasi ke Google Out-nya juga. Jadi jangan lupa join untuk sesi minggu depan ya. Dan ini beginner friendly, semua orang bisa join. Dan untuk next session itu nanti akan sama aku sendiri. Nah, ini contohnya kita sebenarnya bisa gambar-gambar pakai finger ya. Tapi nanti didemoin lebih detailnya di next session aja. Oke, itu sesi berikutnya. Terus jangan lupa teman-teman untuk join Rea Community. Jadi boleh di-scan. Buat teman-teman yang belum join, jangan lupa untuk join di Ruang Guru Engineering Academy Community untuk dapetin info-info menarik seputar AI series, webinar, atau sebagainya. Jangan lupa join. Terus kita akan mulai sesi kuis ya. Jadi kuisnya ini sangat menarik kalau teman-teman nanti berhasil dapetin top 3 selama kuis ini, itu nanti akan dapetin THR spesial dari Skill Academy. Yuk kita kuis bareng-bareng. Ini teman-teman boleh scan, boleh juga untuk akses di Yground ya. Ini mungkin aku share linknya, link Yground ya. Ini boleh di-share ya. Boleh dimasukin nama aslinya juga, guys. Karena nanti yang akan kita hubungin itu pemenang dengan nama asli. Wah, Ricky Indra Gunawan. Oke, teman-teman yang lain ini feel free to join. Kayak community boleh di-share linknya. Oke. Ini boleh ya, sambil nunggu teman-teman yang lain join. Untuk Rea Community, linknya ada di sini ya, sebentar ya. Kalau yang kemarin lupa nggak ngisi, apa masih bisa peluang dapat sertifikat, Kak? Ya, masih bisa, masih bisa. Nanti boleh isi form feedbacknya aja. Bentar ya, Rea Community. Oke, sambil teman-teman join juga ya. Ini sambil aku share juga untuk link Rea Community-nya. Nah, link Rea Community ada di sini ya. Terus untuk join-nya ini boleh di-scan atau kodenya masukin 716718. Ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Yuk join, jangan lupa join dan menangkan kesempatan untuk dapetin free course dari Skill Academy. Ini kodenya 716718. Kuisnya hadiahnya menarik. Hadiah course dari Skill Academy. Ya, ada lagi yang mau join? Kita tunggu, mungkin 1656 ya. Oke. Boleh di-scan atau boleh juga masukin kodenya. Atau klik link yang ada di Zoom juga boleh. Oke, kita tungguin. Masih ada yang mau join? 1656 ya. Oke.
Oke, ini udah 38 orang. Kita tunggu bener lagi. Jadi ini cukup masukin kode kuisnya aja 716 718 dan nanti teman-teman yang mendapatkan top 3 itu berhak mendapatkan THR spesial dari Skill Academy berupa free course dan nanti akan dihubungin oleh tim Ruang Guru Engineering Academy. Oke, ini udah 16.56. Mungkin kita mulai ya kuisnya. Kita start. Oke, ada pertanyaan. Dalam konsep dasar NFN, apa fungsi dari trigger? Nah, boleh dipilih nih guys. Ada 4 pilihan ya. Oke, 28 orang sudah menjawab. 32. Waktunya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, wah, selamat untuk Kendrick, Ricky Indra Gunawan, ada Nico Fernando, ini peringkat pertama di soal pertama ya. Kita next ke soal berikutnya. Apa fungsi not if di NFN? A. Menjalankan kode JavaScript custom. B. Membuat perjabangan kondisi dalam workflow. C. Menunda eksekusi workflow sementara. D. Mengambil data dari API eksternal. Kira-kira yang mana nih? Oke, waktunya tinggal 7 detik. Oke, udah habis. Wah, ada sebagian besar menjawab benar ya. Congrats untuk Ricky Indra Gunawan di posisi pertama. Terus ada Norman, ada Ridwan Syah. Selamat untuk top 3 ya. Berikutnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Oh ya, ini ada yang menjawab salah ternyata ya. Gak apa-apa, kita next question. Mengapa NFN disebut memiliki workflow yang bersifat deterministik? Kenapa nih kira-kira? Jawabannya cukup panjang ya pilihannya. Waktunya masih 11 detik. Oke, bentar lagi. Oke, 30 orang menjawab benar. Selamat untuk Norman. Selamat juga untuk Imtiaz dan juga Aji. Nah, ternyata Ricky Indra Gunawan kegeser ya posisinya. Tapi nggak apa-apa, masih ada pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut. Next question. Untuk mengambil data dinamis dari field yang bernama nama user pada node saat ini di NFN, tulisan ekspresi yang benar adalah, ini tadi sempat di-share juga sama Hamzah ya, terkait penulisan kode JSON-nya seperti apa. Ini mirip-mirip. Oke, kira-kira yang mana nih? Wah, baru 10 orang yang menjawab. Oke, udah selesai waktunya. Kita coba lihat. Oke. Oke, wait. Kayaknya koneksi internetku agak bermasalah ya. Oke, kita tunggu. Oke, next question. Software apa yang direkomendasikan untuk diinstal agar bisa menjalankan NFN secara lokal dan gratis? Nah, ini yang tadi sempat di-mention banyak sama Hamzah ya. Oke, ternyata waktunya udah habis dan kita lihat ternyata top 1 ada di Evelyn, di top 2-nya ada Imtiaz dan selamat juga untuk Aji ya. Oke, kita lanjut. Kita end dulu, kita lihat leaderboard-nya. Oke, selamat untuk teman-teman yang
berhasil masuk top 3 ada Evelyn, Aji, dan Imtiaz. Nanti teman-teman akan berhak dapetin THR dari Skill Academy berupa free course teman-teman, dan juga ada lagi yang kalau misalnya teman-teman ingin dapetin kesempatan THR juga, itu bisa juga share keseruan story di @belajarcoding.ai dan juga Skill Academy. Nanti teman-teman juga berkesempatan untuk dapetin THR free course dari Skill Academy. Oke, untuk sesi kuisnya udah selesai, dan jangan lupa teman-teman untuk join Rea Community, cukup scan dari yang ada di layar untuk dapetin informasi-informasi terkait AI series atau webinar-webinar berikutnya. Yuk, boleh di-scan kalau belum join. Dan jangan lupa join untuk next session. Ini akan menarik juga, Vibe Coding. Nanti akan ada tutorialnya juga ya sebelum teman-teman mengikuti sesi, apa yang harus diinstal, apa yang harus dipersiapkan. Jadi jangan lupa join di 14 Maret depan. Jamnya masih sama. Oke, untuk sesi hari ini udah selesai, udah 17.01 lewat 1 menit. Thank you buat teman-teman semua yang udah join. Semoga sesinya bermanfaat. Terima kasih juga buat Hamzah yang udah ngasih banyak insight seputar NetN. Nanti untuk recording dan materialsnya akan di-share. Untuk link absensi mungkin dari kakak admin boleh di-share ya. Tuh di sini. Ntar ya, link absensi bisa share di sini juga. Wait. Oke. Oke, link presensi di sini ya guys. Aku share lagi. Jangan lupa isi untuk dapetin spesial promo atau juga dapetin sertifikat. Itu boleh isi link presensi yang ada di chat Zoom. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di next session. Semoga sesi ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share di @belajarcoding.ai dan juga Skill Academy. Thank you semua ya. Kita tutup dulu. Bye.